Mauro Zijlstra semakin dekat menjadi warga negara Indonesia dan segera memperkuat timnas Indonesia. Proses 2 pemain naturalisasi lainnya bakal menyusul. Saat ini dokumen Mauro tinggal diserahkan kepada pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya saja proses ini tertunda lantaran DPR saat ini tengah memasuki masa reses. Sementara dokumen 2 pemain naturalisasi lainnya saat ini masih ditunggu SI. Diharapkan 2 pemain yang namanya masih dirahasiakan itu bisa diproses setelah Mauro Zijlstra. Kami sedang menunggu surat-surat dari 2 pemain ini. Saya belum dapat surat-suratnya, karena dalam naturalisasi ini harus hati-hati. Kami tak mau menghalalkan segala cara, kata Erick Thohir. Jika prosesnya lancar, 3 pemain naturalisasi baru diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro dan 2 pemain naturalisasi lainnya berposisi sebagai pemain depan. Kehadiran mereka akan menambah variasi lini serang timnas Indonesia. Mereka bisa menjadi solusi saat Garuda merasa kurang cukup dengan Ole Romain. Pemain yang memilih kita, patut kita syukuri jika yang kita dapat sudah baik. Kalau mau lebih tinggi, ya rankingnya kita harus 50 dulu, kita sekarang kan baru 118, ucapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengimbau pemain timnas Indonesia U23 tidak takut bermain keras melawan Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Skuad arahan Gerald van den Burg memastikan lolos ke final Piala AFF U23 2025 setelah sukses menaklukkan Thailand dalam babak adu penalti 7-6 di semifinal, Sabtu. Sementara Vietnam melaju ke partai puncak usai mengalahkan Filipina 2-1. Selanjutnya Indonesia vs Vietnam bakal bertarung habis-habisan di laga penentu juara. Erick berharap Indonesia bisa bermain lebih disiplin meladeni kemungkinan permainan keras Vietnam seperti yang terjadi di final Piala AFF U23 2023 Thailand. Ya, ini kedua kali kita ketemu Vietnam juga di AFF U23. Tapi saya yakin berbeda karena waktu di Thailand cukup keras. Kalau ingat teman-teman cukup keras, ya hari ini kalau mereka kasih keras kita kasih keras juga. Kita tuan rumah di sini, ujar Erick Thohir menegaskan. Kala itu, Vietnam bermain keras dan membuat Indonesia gagal cetak gol di waktu normal. Vietnam pun keluar sebagai pemenang usai kalahkan Indonesia 6-5 di babak adu penalti. Erick berharap pengalaman di Piala AFF U23 edisi 2023 bisa jadi pengalaman berharga bagi skuad Garuda Muda. Para pemain tak boleh gentar hadapi permainan keras lawan. Indonesia vs Vietnam bakal bertarung habis-habisan di final Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam WIB. Timnas Indonesia berencana semakin mempertebal skuad dengan melakukan naturalisasi. Berikut 3 pemain yang diisukan bakal segera dinaturalisasi untuk Agustus. Sederet agenda penting sudah menanti skuad Garuda dalam waktu dekat. Pada September, Timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga FIFA Matchday kontra Kuwait dan Lebanon. 2 pertandingan itu jadi ladang persiapan menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini tim besutan Patrick Kluivert sedang bersaing di putaran keempat. Tim Merah Putih akan menghadapi 2 tim raksasa Asia Barat, yakni Irak dan Arab Saudi. Hanya tim juara grup yang berhak mendapat tiket ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up akan melaju ke putaran kelima untuk bersaing di babak playoff interkontinental. Artinya tambahan kekuatan adalah keniscayaan kali ini. Jairo Riedewald menjadi nama yang paling santer dikabarkan akan bergabung dengan timnas Indonesia di ronde keempat. Proses naturalisasi Jairo Riedewald belum menemui titik terang. Padahal ex-pemain Crystal Palace itu sudah masuk ke dalam radar naturalisasi sejak Januari 2025. Namun dengan sisa waktu yang ada, bukan tak mungkin proses naturalisasi bisa rampung. Si perlu bekerja ekstra keras untuk mewujudkan hal ini. Jairo Riedewald dapat jadi sosok penting di lini tengah timnas Indonesia. Meski sudah ada tandem Tom Haye dan Joy Pelupesh, tambahan amunisi bakal membuat skuad Garuda lebih kuat. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik menganalisis timnas Indonesia mengalahkan Thailand di semifinal ASEAN Cup U23 2025. Vietnam telah lolos ke final usai mengalahkan Filipina dengan skor 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat. Di final, Vietnam akan bertemu timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia lolos ke final usai mengalahkan Thailand di Seoul,
Jumat malam. Pertandingan dalam waktu normal hingga perpanjangan waktu berakhir dengan skor 1-1. Lalu, laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu hingga adu pelatih. Timnas U23 Indonesia dalam adu penalti dengan skor 7-6 atas Thailand. Selepas pertandingan melawan Filipina yang digelar sore, Kim Sang-sik mengakui menganalisis pertandingan Timnas U23 Indonesia vs Thailand. Saya belum pernah bermain melawan pelatih Indonesia yang sekarang. Jadi tidak banyak yang bisa saya komentari, kata Kim Sang-sik. Vietnam pun akan mempersiapkan dengan maksimal untuk pertandingan final. Pertandingan final antara Timnas U23 Indonesia vs Vietnam akan digelar di Subuk pada 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Media Belanda menyebut penyerang FC Utrecht, Emiliano Jonathans, menjadi target utama Si untuk dinaturalisasi jadi pemain Timnas Indonesia. Menurut laporan Voetbal Premier, Si saat ini sedang membujuk Emiliano Jonathans agar mau dinaturalisasi. Sejauh ini, Emiliano Jonathans sedang membicarakan tawaran Si itu dengan perwakilannya terkait potensi bermain untuk Timnas Indonesia. Negara yang ambisius ini berharap dapat segera menambahkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama, tulis Voetbal Premier. Jonathans dianggap sebagai talenta menjanjikan untuk skuad Garuda, terutama mengisi pos lini serang. Kedatangan Jonathans sangat berarti lantaran pada saat yang sama Ole Romain tengah cedera usai menjalani tur pramusim di Indonesia. Pemain 21 tahun tersebut memiliki peluang terbuka lebar jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Keberadaan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan sejumlah staf pelatih Belanda lain bisa menjadi magnet bagi Jonathans bergabung dengan tim Merah Putih. Menariknya, kabar pendekatan Timnas Indonesia dengan Emiliano Jonathans berbarengan dengan rencana Si mendaftarkan 3 pemain naturalisasi pada Agustus nanti. Satu dari 3 pemain itu adalah Mauro Zijostra. Akan tetapi, 2 pemain lain masih dirahasiakan Ketua Umum Si Erick Thohir. Timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan guna mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 yang diperebutkan dalam ronde 4 kualifikasi zona AFC. Bursa transfer Eropa kembali diramaikan oleh pemain Timnas Indonesia. Kali ini giliran Jai Idzes, bek tangguh milik Venezia, yang tengah dibidik secara serius oleh klub Serie A Genoa. Genoa dikabarkan sangat ngebet memboyong bek berusia 25 tahun tersebut. Idzes menjadi target utama untuk memperkuat lini belakang mereka menyambut musim 2025-2026.